Pernahkah Anda mendengar tentang malaikat agung yang dikenal bukan karena peperangan, bukan karena sangkakala kiamat, melainkan karena penyembuhan? Di antara nama-nama malaikat yang tercatat dalam tradisi kuno, ada satu sosok yang kehadirannya tidak menggetarkan langit dengan api, tetapi menyentuh manusia melalui pemulihan, perlindungan, dan harapan. Namanya adalah Rafael. Dalam bahasa Ibrani kuno, nama Rafael berasal dari kata Rapha yang berarti menyembuhkan, dan El yang berarti Tuhan. Maka makna namanya adalah Allah yang menyembuhkan. Sebuah nama yang bukan sekadar gelar, melainkan tugas ilahi. Dalam berbagai tradisi keagamaan, Yahudi, Kristen, hingga spiritualitas modern, Rafael dikenang sebagai malaikat tabib, penyembuh luka manusia, pengusir roh jahat, dan pelindung mereka yang menempuh perjalanan berbahaya. Namun siapakah Rafael sebenarnya? Dari mana asal kisahnya? Dan mengapa ia selalu hadir di saat manusia berada di titik paling rapuh? Dalam narasi ini, kita akan menelusuri kisah malaikat Rafael sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab kuno, memahami simbol-simbol yang melekat padanya, menyusuri perannya dalam tradisi Yahudi dan Kristen, serta melihat bagaimana jejaknya masih hidup hingga dunia modern hari ini. Malaikat Rafael merupakan salah satu malaikat agung yang disebut dalam literatur suci Yahudi Kristen kuno. Namanya muncul dalam teks-teks yang ditulis sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi, terutama dalam kitab Tobit dan kitab Henoh. Berbeda dengan Mihael yang dikenal sebagai panglima perang surgawi, atau Gabriel yang bertugas menyampaikan wahyu, Rafael memiliki keistimewaan yang berbeda. Ia adalah penyembuh. Dalam tradisi kuno, penyembuhan bukan sekadar urusan fisik. Penyakit dipahami sebagai kondisi yang melibatkan tubuh, jiwa, dan bahkan gangguan spiritual. Disinilah peran Rafael menjadi sangat penting. Ia digambarkan sebagai malaikat yang membawa obat, bukan pedang. Sebagai penuntun perjalanan, bukan penghancur. Karena itu, Rafael sering digambarkan membawa tongkat, simbol peziarah dan perjalanan hidup, serta ikan, yang kelak menjadi kunci penyembuhan dalam kisahnya yang paling terkenal. Dalam tradisi Yahudi, Rafael juga dikenal sebagai salah satu dari 3 malaikat yang diutus Tuhan untuk menemui Abraham di pohon Mamre. Dalam kisah ini, Rafael dipercaya memiliki tugas khusus, menyembuhkan luka sunat Abraham, dan menyelamatkan Lot dari kehancuran Sodom. Sejak awal kemunculannya, Rafael tidak pernah berdiri jauh dari penderitaan manusia. Ia hadir bukan di singgasana langit, melainkan di tengah luka, bahaya, dan perjalanan hidup yang penuh risiko. Dan puncak perannya sebagai malaikat tabib akan terlihat dengan sangat jelas dalam sebuah kisah keluarga saleh bernama Tobit. Kisah paling lengkap tentang malaikat Rafael tercatat dalam kitab Tobit, sebuah kitab yang termasuk dalam kanon Deuterokanonika Gereja Katolik dan Ortodoks. Kitab ini tidak dimulai dengan perang langit atau keajaiban kosmik, melainkan dengan kisah sebuah keluarga saleh yang diuji penderitaan. Tobit adalah seorang pria benar yang hidup dalam pembuangan. Ia dikenal karena ketaatannya kepada hukum Tuhan. Namun suatu hari hidupnya berubah drastis. Tanpa disengaja, kotoran burung jatuh ke matanya. Seiring waktu, matanya tertutup selaput putih. Tobit pun menjadi buta. Kebutaan ini bukan sekadar kehilangan penglihatan, melainkan simbol penderitaan orang benar yang diuji imannya. Ia jatuh dalam kesedihan mendalam, namun tetap memohon pertolongan Tuhan. Suatu hari, Tobit teringat akan uang simpanan keluarga yang dititipkan di negeri Media. Ia lalu memanggil putranya, Tobia, dan memintanya melakukan perjalanan berbahaya untuk mengambil kembali harta tersebut. Namun Tobia adalah pemuda yang belum pernah menempuh perjalanan jauh. Ia membutuhkan seorang pendamping, seseorang yang mengenal jalan dan mampu melindunginya. Disinilah Rafael masuk ke dalam kisah manusia. Tanpa sayap, tanpa cahaya surgawi, tanpa menyebut jati dirinya, Rafael turun ke dunia dan menyamar sebagai seorang pemuda bernama Azariah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kerabat jauh yang berpengalaman dalam perjalanan. Tobit, tanpa menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan malaikat agung, mempercayakan putranya kepada Azariah. Maka berangkatlah Tobia dan Rafael
Seorang manusia dan seorang malaikat menyusuri jalan panjang menuju media. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan takdir. Di sepanjang jalan, Rafael bukan hanya menjadi penunjuk arah, tetapi juga pembimbing yang tenang, memberi nasihat, dan menjaga Tobia dari bahaya yang belum ia ketahui. Hingga suatu malam, saat mereka beristirahat di tepi sungai Tigris, takdir mulai memperlihatkan wajah aslinya. Tobia turun ke sungai untuk mandi. Air tampak tenang. Namun dari kedalaman muncul ancaman yang tak terduga. Seekor ikan besar meloncat keluar dari air, hendak menelan kaki Tobia. Tobia menjerit ketakutan. Namun Rafael tidak panik. Ia tidak memanggil api dari langit. Ia tidak menghancurkan makhluk itu. Sebaliknya, Rafael berkata dengan tenang namun tegas, "Tangkaplah ikan itu dan pegang erat." Perintah ini terdengar aneh. Bukankah seharusnya ikan itu dihindari? Namun Tobia menaati perintah tersebut. Dengan susah payah, ia menangkap ikan itu dan menariknya ke darat. Disinilah salah satu rahasia besar Rafael mulai terungkap, bahwa bahaya dapat diubah menjadi penyembuhan, dan ancaman dapat menjadi sarana keselamatan. Rafael lalu memerintahkan Tobia untuk memotong jantung, hati, dan empedu ikan itu, dan menyimpannya dengan hati-hati. Ia menjelaskan bahwa bagian-bagian ikan tersebut bukan sekadar organ, melainkan obat mujarab yang akan berguna di waktu yang telah ditentukan Tuhan. Pada titik ini, Tobia masih belum memahami sepenuhnya. Ia hanya mengikuti arahan pendampingnya, tanpa tahu bahwa ia sedang dipimpin oleh malaikat tabib surgawi. Perjalanan pun berlanjut, dan apa yang disimpan Tobia dari ikan itu akan segera memainkan peran penting dalam pengusiran iblis dan penyembuhan kebutaan. Setelah peristiwa di Sungai Tigris, perjalanan Tobia dan Rafael berlanjut menuju kota Ragai, tempat tinggal seorang kerabat bernama Raguel. Rafael, yang masih menyamar sebagai Azariah, mengetahui sesuatu yang belum diketahui Tobia. Di rumah Raguel tinggal seorang perempuan bernama Sarah. Ia bukan perempuan sembarangan. Ia saleh, taat kepada Tuhan, dan berasal dari keluarga baik-baik. Namun hidup Sarah dibayangi kutukan yang mengerikan. Sarah telah menikah 7 kali. Dan setiap kali, suaminya mati pada malam pertama pernikahan. Penyebabnya bukan penyakit, bukan kecelakaan, melainkan gangguan roh jahat bernama Asmodeus. Iblis ini cemburu dan tidak mengizinkan siapapun menyentuh Sarah. Ia membunuh setiap pria yang menjadi suaminya. Sarah pun hidup dalam kesedihan, rasa bersalah, dan keputusasaan mendalam. Banyak orang menghindarinya. Bahkan ada yang diam-diam menyalahkannya atas kematian para suaminya. Namun Tuhan tidak melupakan Sarah. Rafael berkata kepada Tobia bahwa Sarah telah ditentukan baginya sebagai istri. Perkataan itu tentu mengejutkan. Bagaimana mungkin Tobia, seorang pemuda yang baru melakukan perjalanan pertamanya, berani menikahi perempuan yang 7 suaminya telah mati? Namun Rafael berbicara dengan keyakinan penuh. Ia berkata bahwa Tobia tidak akan mati, asal ia menaati perintah yang akan diberikan. Pernikahan pun dilangsungkan. Namun ketakutan masih membayangi. Malam pertama selalu menjadi malam kematian bagi para pria sebelumnya. Disinilah Rafael kembali mengingatkan Tobia tentang bagian ikan yang telah ia simpan sejak Sungai Tigris. Rafael memerintahkan Tobia untuk membakar jantung dan hati ikan itu sebagai dupa di kamar tempat ia dan Sarah akan tidur. Asap dari pembakaran itu bukan sekadar bau. Ia adalah sarana ilahi. Saat asap itu naik, Asmodeus merasakan kekuatannya melemah. Roh jahat itu lari menjauh, terusir dari hadapan Tobia dan Sarah. Ia tidak lagi memiliki kuasa atas mereka. Dengan demikian, untuk pertama kalinya, Sarah melewati malam pernikahan tanpa kematian. Kutukan yang bertahun-tahun menghantui hidupnya dipatahkan, bukan oleh pedang, bukan oleh peperangan, melainkan oleh ketaatan pada petunjuk malaikat penyembuh. Peristiwa ini menegaskan peran Rafael, bukan hanya sebagai penyembuh penyakit fisik, tetapi juga pengusir iblis dan pemulih kehidupan manusia yang hancur oleh kuasa gelap. Namun peran Rafael belum selesai.
Masih ada satu penyembuhan besar yang menanti. Penyembuhan seorang ayah yang telah lama hidup dalam kegelapan. Setelah pernikahan Tobia dan Sarah berlangsung dengan selamat, Rafael menyelesaikan tugas yang masih tersisa. Ia menemani Tobia untuk mengambil kembali uang simpanan keluarga yang sebelumnya dititipkan di negeri Media. Semua berjalan lancar, seolah perjalanan itu kini berada di bawah perlindungan penuh. Tobia kemudian kembali ke rumah orang tuanya bersama istrinya, Sarah, dan Rafael yang masih menyamar sebagai Azariah. Di rumah itu, Tobit, ayah Tobia, masih hidup dalam kegelapan. Matanya tetap tertutup selaput putih. Ia telah lama kehilangan penglihatan, namun tidak kehilangan iman. Saat Tobia tiba, Rafael kembali mengingatkan tentang kantong empedu ikan yang telah disimpan sejak awal perjalanan. Atas perintah Rafael, Tobia mengoleskan empedu ikan itu ke mata Tobit. Pada awalnya, mata Tobit terasa perih. Selaput putih yang menutupi penglihatannya mulai mengelupas. Sedikit demi sedikit, cahaya kembali masuk. Dan akhirnya, Tobit dapat melihat kembali. Penyembuhan itu bukan hanya pemulihan fisik. Ia adalah jawaban atas doa panjang seorang ayah yang tetap setia meski diuji penderitaan. Keluarga Tobit diliputi sukacita dan rasa syukur yang mendalam. Mereka memuliakan Tuhan atas kebaikan yang telah mereka alami. Pada saat itulah, Rafael merasa tugasnya telah selesai. Ia lalu mengungkapkan jati dirinya. Dengan suara tenang dan penuh wibawa, ia berkata, "Aku ini Rafael, satu dari 7 malaikat, yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia." Mendengar perkataan itu, Tobit dan Tobia terkejut. Mereka tersungkur dan sujud, takut sekaligus takzim. Namun Rafael menenangkan mereka. Ia berkata bahwa semua yang terjadi bukan untuk memuliakan dirinya, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Ia menegaskan bahwa doa, sedekah, dan kesetiaan Tobit telah naik ke hadapan Tuhan. Dan karena itulah ia diutus. Setelah menyampaikan pesan itu, Rafael menghilang dari pandangan mereka. Tidak ada kilat, tidak ada gemuruh. Ia pergi sebagaimana ia datang, dalam keheningan. Namun jejak kehadirannya tertinggal selamanya dalam kehidupan keluarga Tobit. Kisah ini menegaskan peran Rafael sebagai pembimbing, penyembuh, dan utusan ilahi yang bekerja tanpa mencari kemuliaan. Setelah kisah Tobit menyebar luas, figur malaikat Rafael semakin dikenal dalam tradisi Kristen sebagai lambang penyembuhan, perjalanan, dan terang ilahi. Rafael tidak hanya dikenang sebagai tokoh dalam satu kisah, melainkan sebagai pelindung umat beriman yang menyertai manusia dalam perjalanan hidup mereka. Gereja Katolik memandang Rafael sebagai pelindung para pengembara, mereka yang meninggalkan rumah, menempuh jalan jauh, dan menghadapi bahaya yang tidak selalu terlihat. Selain itu, ia juga dihormati sebagai pelindung orang sakit, tenaga medis, tukang obat, bahkan para pelaut yang menggantungkan hidupnya pada perjalanan laut yang tak terduga. Penghormatan ini lahir langsung dari kisah Tobit. Rafael yang membimbing Tobia dalam perjalanan, menjaganya dari ancaman, dan membawa obat bagi ayahnya. Dipahami sebagai malaikat yang selalu berjalan bersama manusia. Dalam seni dan ikonografi Kristiani, Rafael hampir selalu digambarkan sebagai sosok muda bersayap, berwajah tenang, dan membawa 2 simbol utama. Yang pertama adalah ikan. Ikan melambangkan mukjizat penyembuhan yang terjadi dalam kisah Tobit. Ikan itu bukan sekadar makhluk sungai, melainkan sarana ilahi yang mengusir iblis dan memulihkan penglihatan. Yang kedua adalah tongkat perjalanan. Tongkat ini menandakan peran Rafael sebagai penuntun dan pelindung dalam perjalanan hidup manusia, baik perjalanan fisik maupun perjalanan iman. Dalam banyak lukisan dan ikon dari zaman Bizantium hingga Renaissance, Rafael digambarkan sedang berjalan bersama Tobia, seringkali ditemani seekor anjing, sebagai simbol kesetiaan dan perlindungan. Salah satu contoh visual yang terkenal
adalah mozaik Bizantium kuno yang memperlihatkan Rafael berdiri dengan ikan di bawah kakinya. Gambar ini menegaskan dominasinya atas penyakit dan kuasa gelap di Eropa abad pertengahan, khususnya di Venesia. Terdapat relief Rafael dengan tulisan Evia Fretum Quietum, yang berarti menjaga Teluk tetap tenang. Ungkapan ini mencerminkan keyakinan bahwa Rafael menjaga keselamatan perjalanan laut dan menenangkan bahaya alam. Kepercayaan akan kehadiran Rafael mendorong banyak umat untuk memanjatkan doa dan novena kepadanya. Ia dipandang sebagai malaikat yang peduli pada kesembuhan jasmani dan ketenangan rohani manusia. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik Roma, Rafael dirayakan setiap 29 September, bersama dua malaikat agung lainnya, Michael dan Gabriel. Sebelumnya, sejak tahun 1921, Rafael memiliki hari peringatan sendiri, pada tanggal 24 Oktober. Namun setelah reformasi liturgi tahun 1969, peringatan itu disatukan sebagai pesta tiga malaikat agung. Momen ini dimanfaatkan umat untuk mengenang pelayanan Rafael sebagai tabib surgawi yang setia melayani manusia atas perintah Tuhan. Dalam ikonografi Gereja Timur, Rafael sering digambarkan mengenakan jubah hijau, warna yang melambangkan penyembuhan dan kehidupan. Ia juga kerap memegang botol air suci atau kitab obat, menegaskan jabatannya sebagai tabib dari surga. Semua gambaran ini menunjukkan satu hal. Dalam tradisi Kristen, Rafael tidak pernah dipisahkan dari penyembuhan, perlindungan, dan penyertaan ilahi dalam perjalanan hidup manusia. Dalam tradisi Yahudi pasca Alkitab, peran malaikat Rafael tidak berhenti pada kisah Tobit saja. Menurut Talmud Babilonia, ketika tiga malaikat diutus Tuhan untuk mengunjungi Abraham di pohon Mamre, masing-masing membawa tugas yang berbeda. Salah satu dari malaikat itu adalah Rafael. Tugas Rafael saat itu adalah menyembuhkan luka sunat Abraham, sebuah tindakan yang menegaskan perannya sebagai malaikat penyembuh bahkan bagi para nabi. Selain itu, Rafael juga dipercaya memiliki peran dalam menyelamatkan keluarga Lot dari kehancuran kota Sodom. Para rabi Yahudi menafsirkan dua tugas ini sebagai satu misi besar penyelamatan, menyembuhkan Abraham dan menyelamatkan Lot. Dipahami sebagai tindakan kasih ilahi yang dijalankan oleh satu malaikat yang sama. Dalam teks-teks mistik Yahudi seperti Midras dan Kabalah, Rafael disebut sebagai pangeran malaikat penyembuhan. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan bahwa nama awal Rafael adalah Libiel, yang berarti Tuhan adalah hatiku. Menurut Midras Konen, Libiel dikenal sebagai malaikat bijaksana yang mampu menghentikan perdebatan para malaikat tentang penciptaan manusia. Karena kebijaksanaannya itulah, Tuhan mengganti namanya menjadi Rafael dan memberinya kuasa atas segala ramuan penyembuhan surgawi. Riwayat ini semakin menegaskan citra Rafael sebagai penjaga kesehatan, pemelihara kehidupan, dan perantara rahmat Tuhan bagi manusia. Meski nama Rafael tidak selalu muncul konsisten dalam setiap daftar malaikat agung, dalam banyak tradisi ia tetap termasuk salah satu dari 7 malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan dan melindungi umat manusia. Dalam Islam, nama malaikat Rafael tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Malaikat-malaikat yang dikenal secara resmi adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Namun demikian, beberapa kajian perbandingan agama sering mengaitkan peran Rafael dengan malaikat Israfil. Israfil dikenal sebagai malaikat yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat, tanda kehancuran dunia dan kebangkitan seluruh makhluk. Sebagian cendekiawan melihat kesamaan tema antara Rafael dan Israfil dalam konteks penyelamatan dan kebangkitan.
Meski Israfil tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tradisi Islam menggambarkannya sebagai malaikat yang memiliki kedudukan tinggi, bertemu Tuhan setiap malam, dan menunggu perintah ilahi untuk meniup trompet akhir zaman. Dalam tafsir populer dan cerita rakyat, Israfil kadang digambarkan mengawasi kelahiran dan ajal jiwa, sebuah fungsi yang secara simbolik mirip dengan peran Rafael sebagai pembawa kehidupan dan kesembuhan. Namun penting untuk ditegaskan, tidak ada bukti tekstual resmi yang menyamakan Rafael dengan Israfil. Dalam doktrin Islam, kaitan ini lebih banyak muncul dalam diskusi lintas agama dan kajian simbolik, bukan sebagai ajaran teologis formal. Jejak malaikat Rafael juga terasa kuat dalam seni, sastra, dan budaya populer. Dalam karya sastra klasik, penyair Inggris John Milton menjadikan Rafael sebagai tokoh penting dalam epik Paradise Lost. Di sana, Rafael diutus Tuhan untuk memperingatkan Adam tentang bahaya dosa dan menjelaskan peperangan surgawi antara malaikat dan setan. Dalam dunia musik klasik, Rafael muncul sebagai narator dalam Oratorio de Creation, karya Joseph Haydn tahun 1789, bersama Gabriel dan Uriel. Dalam dunia hiburan modern, Rafael kembali hidup dalam berbagai serial televisi dan fiksi populer. Dalam serial Supernatural, ia digambarkan sebagai salah satu dari 4 malaikat agung yang berperan dalam konflik kosmik antar dimensi. Nama Rafael juga muncul dalam anime, permainan video, dan cerita fiksi modern sebagai karakter atau senjata sakral. Semua ini menunjukkan bagaimana figur malaikat penyembuh terus menginspirasi imajinasi manusia lintas zaman. Di era spiritualitas modern dan New Age, Rafael mendapatkan perhatian khusus sebagai Archangel of Healing. Ia sering digambarkan memancarkan cahaya hijau zamrud, warna yang dipercaya membawa ketenangan, pemulihan, dan keseimbangan energi. Banyak praktisi meditasi dan terapi energi mengajak Rafael dalam doa dan visualisasi penyembuhan, baik untuk luka fisik, emosional, maupun spiritual. Situs-situs kesehatan holistik menyebut Rafael sebagai pelindung para pelancong, penyembuh stres, dan penjaga keseimbangan jiwa. Beberapa pendakwah spiritual modern bahkan mengajarkan doa khusus untuk memohon pertolongan Rafael dengan membayangkan cahaya hijau menyelimuti orang yang sakit. Dalam astrologi New Age, Rafael sering diasosiasikan dengan planet Merkurius karena hubungannya dengan perjalanan dan komunikasi. Semua ini menunjukkan bagaimana kisah kuno Rafael terus beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern.